Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Orang ini adalah alatku. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, gengsi sosial membuat seseorang melupakan dirinya bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Gengsi membawa orang untuk lupa daratannya sendiri, yakni Tuhan dan lingkungan sosial. Hidup jika didalami benar-benar akan selalu mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah alat. Hidup yang dangkal membawa kita pada keangkuhan dan kesombongan, seolah-olah kita ini bos besar yang mengatur segalanya. Dan oleh karena itu, selalu kita tidak suka untuk diatur, karena panggilannya adalah untuk mengatur. Sebenarnya kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Prinsip ini jika dipegang baik-baik, maka kita akan selalu berjalan di dalam koridor dan jalan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita memang perlu memiliki prinsip dalam menjalani hidup. Namun prinsip kita harus selalu di bawah prinsip Tuhan. Ada beberapa prinsip yang ditekankan dalam kedua bacaan suci hari ini. Pertama, Allah pemilik perutusan. Ya, bukan kita tapi Allah. Dialah yang mengutus kita, bukan sebaliknya. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa sebagai pemilik perutusan, ia bebas mengutus siapapun. Paulus yang termasuk kategori penjahat sekalipun dipanggil dan diutus oleh Allah. Kadang begitu bebasnya kita menghina orang lain karena kita merasa ia tidak pantas dari segi intelek, dari segi akhlak, mental dan moral untuk pekerjaan dan panggilan hidup tertentu. Sadarkah kita bahwa pemilik perutusan ini adalah Tuhan? Prinsip kedua, otoritas perutusan. Karena Allah adalah pemilik perutusan, maka ia adalah otoritas tertinggi dalam menjalani hidup. Tuhan memang memanggil siapapun, namun orang yang dipanggil selalu harus dalam kesadaran penuh untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah, bukan apa yang menjadi kehendak pribadi. Berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak pribadi atau pekerjaan pribadi di dunia, jelas orientasinya telah keluar dari kehendak Allah sebagai otoritas tertinggi panggilan ini. Kita menjalankan sesuatu dalam pengertian kita melakukan kehendak Allah,
bukan kehendak pribadi. Sejalan dengan hal tersebut, maka kita harus tahu diri dan sadar bahwa kita hanyalah alat yang melakukan apa yang diperintahkan Allah sebagai pemilik dan juga sebagai otoritas tertinggi panggilan dan perutusan ini. Misi ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saya. Itulah prinsipnya. Dalam konteks hidup berkeluarga, jangan menyesali pasangan hidupmu hanya karena sebuah kesalahan atau masalah, karena kita hanyalah alat yang menjalankan apa yang telah diberikan Allah. Dalam konteks hidup selibat, biarawan-biarawati, jangan pernah menciptakan karya di luar apa yang dikehendaki Tuhan, hanya untuk mendapatkan atribut-atribut duniawi, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Saudara-saudariku terkasih, kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu Yesus meminta kita untuk makan dagingnya, yaitu karya-karyanya, bela rasanya, pengampunannya, dan juga keberpihakan yang tulus kepada orang-orang yang terbuang dari kehidupan ini. Kita juga diminta untuk meminum darahnya, yaitu semangat hidup dalam roh Allah. Apapun yang ia lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Maka apapun yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemilik perutusan dan otoritas tertinggi dalam panggilan dan perutusan kita di dunia ini. Semangat hidup dalam Allah harus kita minum dan mengalir dalam nadi kekristenan kita. Tuhan memberkati kita semua.